Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman YouTuber dan Bapak Ibu guru yang sedang mengikuti seleksi P3K. Kali ini kita akan membahas soal tentang kompetensi teknis paket 7. Mari kita bahas bersama-sama, semoga bermanfaat. 1. Menggunakan model kooperatif tipe jigsaw pada pembelajaran KD. Menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Akan memiliki keunggulan terutama A. Hasil belajar lebih utuh dan bermakna dalam membangun praktek kerukunan hidup. B. Pemahaman konsep persatuan dan kesatuan bangsa akan lebih bermakna dan aplikatif. C. Orientasi nilai persamaan dan kesatuan siswa lebih mendalami untuk dihayati dan diamalkan. D. Keterampilan sosial siswa untuk membangun kerukunan hidup lebih teraplikasikan. E. Sifat positif siswa terhadap persatuan, kesatuan, dan kerukunan hidup takkan berubah. Jawabnya adalah D. Keterampilan sosial siswa untuk membangun kerukunan hidup lebih teraplikasikan. 2. Dengan menggunakan lempeng segitiga sembarang, guru memotong-motong segitiga tersebut melalui sisi-sisinya menjadi 3 bagian, kemudian memadukan ketiga bagian segitiga melalui sudut-sudutnya sehingga diperoleh gabungan sudut yang merupakan sudut lurus. Dengan cara tersebut, guru telah mendemonstrasikan kepada siswa bahwa jumlah sudut dalam segitiga sama dengan 180 derajat. Cara guru tersebut merupakan metode pembuktian secara A. Formal, B. Deduktif, C. Kritis, D. Kreatif, E. Non-formal. Jawabnya adalah D. Kreatif. 3. Ibu Rina akan membelajarkan metode listrik statis. Beliau ingin mengemas pembelajaran seperti bermain sulap. Berbagai alat dan bahan sudah disiapkan, tapi jumlahnya terbatas. Metode pembelajaran yang cocok untuk menerapkan kondisi tersebut adalah A. Inquiry, B. Discovery, C. PBL, D. Demonstrasi, E. Kooperatif. Jawabnya adalah D. Demonstrasi. 4. KD tentang menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila terutama sila keempat dalam kehidupan sehari-hari dapat dirumuskan indikator capaian hasil belajarnya untuk level C5 atau menilai. Dengan siswa dapat A. Memilih sikap demokrasi daripada sikap otoritas dengan alasan yang tepat. B. Memberi contoh penerapan sila ketiga Pancasila di lingkungan masyarakat. C. Mengusulkan upaya memajukan usaha koperasi demi kesejahteraan rakyat. D. Menghargai jasa para pahlawan dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. E. Menjelaskan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di rumah. Jawabnya adalah A. Memilih sikap demokrasi daripada sikap otoriter dengan alasan yang tepat. 5. Berikut ini merupakan pertanyaan tingkat tinggi kategori pemahaman C2 dalam taksonomi Bloom adalah A. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan berubah-ubah seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Tentukan kapan mobil tersebut mengalami kecepatan konstan dan kapan berhenti. B. Sebuah mobil berjalan dengan kecepatan 60 km per jam. Jarak yang ditempuh 240 km. Berapa lama mobil tersebut berjalan? C. Ketika kecepatan suatu mobil ditingkatkan menjadi 2 kalinya, bagaimana besaran percepatannya? D. Sebuah mobil berjalan dengan kecepatan 60 km per jam dari posisi diam selama 20 menit. Berapa percepatan mobil tersebut? E. 2 buah mobil berangkat dari kota A pada waktu yang sama. Mobil berjalan dengan kecepatan 60 km per jam dan mobil B 80 km per jam. Jarak yang ditempuh mobil B. Jawabnya adalah A. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan berubah-ubah seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Tentukan kapan mobil tersebut mengalami kecepatan konstan dan kapan berhenti. Teman-teman YouTuber dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, jangan lupa like, komen, dan share apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Dan mohon dukungan dengan menekan tombol subscribe-nya apabila bagi teman-teman yang baru masuk dalam channel saya ini. Kita lanjutkan nomor 6. Pelajaran IPA hari ini tentang pemantulan cahaya. Pak Agung mengajak siswa melakukan kegiatan praktikum pemantulan pada cermin datar. Penilaian yang diterapkan tidak hanya ranah kognitif, tetapi juga fisikomotorik. Berikut ini rubrik untuk menilai keterampilan siswa menggunakan busur derajat ketika mengukur besarnya sudut datang dan memiliki skor rendah adalah A. Membaca hasil pengukuran busur derajat dari arah kanan.
B. Meletakkan posisi 0 busur derajat pada garis normal. C. Meletakkan titik tengah busur derajat berimpit dengan perpotongan sinar pantul dan garis normal. D. Mengukur busur derajat antara garis normal dengan sinar datang. E. Menghitung sudut datang. Jawabnya adalah E. Menghitung sudut datang. 7. Untuk mengembangkan konsep penjumlahan pecahan, alat peraga matematika yang paling tepat adalah A. Gambar beberapa persegi di papan tulis. B. Potongan sama besar model kue pizza. C. Lempengan persegi yang dipotong-potong vertikal dan horizontal. D. Potongan model buah apel. E. Garis bilangan. Jawabnya adalah B. Potongan sama besar model kue pizza. 8. Ibu Dia adalah guru SD kelas 5. Beliau akan mengajarkan materi peninggalan sejarah. Kegiatan siswa adalah mengamati tayangan video tentang benda-benda peninggalan sejarah. Langkah selanjutnya yang seharusnya dilakukan siswa adalah A. Membuat karangan tentang peninggalan sejarah yang telah diamati. B. Saling bercerita tentang pengalaman dari tayangan video dengan teman semeja. C. Setiap siswa menyebutkan berbagai macam benda peninggalan sejarah dalam laporan sederhana. D. Menggambar salah satu benda peninggalan sejarah. E. Membimbing siswa untuk melakukan diskusi kelompok tentang tayangan video. Jawabnya adalah E. Guru membimbing siswa untuk melakukan diskusi kelompok tentang tayangan video. 9. Salah satu contoh rumusan tujuan pembelajaran yang baik adalah A. Siswa mampu menirukan tulisan yang dicontohkan guru. B. Siswa mampu menulis tegak bersambung dengan rapi dan bersih. C. Siswa mampu mengungkapkan gagasan dan perasaan dalam bentuk tulisan. D. Siswa mampu menjiplak dan menebalkan tulisan yang dicontohkan guru. E. Siswa mampu menulis kalimat sederhana sesuai gambar yang diamati. Jawabnya adalah C. Siswa mampu mengungkapkan gagasan dan perasaan dalam bentuk tulisan. 10. Pak Denny akan mengajar tema sumber daya alam. Ia berusaha agar siswa aktif, maka ia mempunyai rencana kegiatan yang sekiranya dapat dilaksanakan. Ia berusaha menggunakan benda sebenarnya sebagai media pembelajaran ketika menjelaskan tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, ia membawa benda-benda tersebut di depan kelas seperti A. Minyak tanah, batu bara, timah, dan sayuran. B. Emas, timah, batu bara, dan pasir kuarsa. C. Sayuran, buah-buahan, emas, dan intan. D. Sayuran, bunga, minyak tanah, dan pasir. E. Batu bara, nikel, boksit, dan tumbuhan. Jawabnya adalah B. Emas, timah, batu bara, dan pasir kuarsa. 11. Pada suatu pembelajaran di daerah pusat produksi batik, guru menyajikan masalah berikut. Bu Ani akan membuat selembar batik tulis dengan kain berukuran 120 cm kali 20 cm. Biaya yang diperlukan untuk pembuatan batik tersebut adalah Rp125.000 per meter persegi. Jika ia mampu membuat batik sebanyak 5 lembar kain tiap minggu dan menjualnya ke penampung dengan laba Rp150.000 per lembar kain, berapa harga jual setiap lembar batik? Masalah di atas tepat untuk pembelajaran matematika dengan pendekatan A. Penemuan, B. Realistik, C. Open-ended, D. Scientific, E. Induktif. Jawabnya adalah B. Realistik. 12. Ibu Tiur mengajar di kelas. Jika pelajaran berlangsung, seluruh siswa pasif. Suasana kelas memang tenang, anak-anak tidak gaduh. Tetapi tidak ada siswa yang mau bertanya maupun menyampaikan pendapat. Akhirnya Ibu Tiur berinisiatif untuk menerapkan suatu model pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk bertanya atau berpendapat. Model tutur sebaya dipilih untuk mengatasi kondisi tersebut, sekaligus melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK. Tujuan penelitian Ibu Tiur adalah A. Mengukur kemampuan mengajukan pertanyaan. B. Menghitung jumlah siswa yang berani mengajukan pertanyaan di setiap siklus PTK. C. Memberikan contoh kepada siswa untuk mengemukakan pendapat. D. Meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan. E. Menerapkan model pembelajaran tutor sebaya. Jawabnya adalah D. Meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan. 13. Sebelum memberikan pelajaran untuk menemukan rumus luas segitiga, guru sebaiknya memberikan apersepsi tentang A. Luas trapesium dan jajar genjang. B. Sifat-sifat persegi panjang. C. Bangun datar dan sifat-sifatnya. D. Jenis-jenis segitiga menurut ukuran panjang sisinya. E. Jenis-jenis segitiga menurut ukuran sudutnya. Jawabnya adalah A. Luas trapesium dan jajar genjang. 14.
Hasil analisis pembelajaran IPS kelas 4 SD menunjukkan bahwa siswa tidak mau bertanya pada waktu guru menjelaskan. Hasil analisis pembelajaran IPS kelas 4 SD menunjukkan bahwa siswa tidak mau bertanya pada waktu guru menjelaskan. Siswa tidak mau memberi tanggapan, siswa tidak mau membaca materi, guru dominan menggunakan metode ceramah. Guru belum pernah menerapkan metode inquiry. Berdasarkan kasus tersebut, judul PTK yang cocok adalah A. Penerapan metode inquiry untuk meningkatkan kreativitas belajar IPS pada siswa kelas 4 SD butuh. B. Pengembangan metode inquiry untuk meningkatkan kreativitas belajar IPS pada siswa kelas 4 SD butuh. C. Hubungan antara metode inquiry dengan kreativitas belajar IPS pada siswa kelas 4 SD butuh. D. Pengaruh metode inquiry terhadap keaktifan belajar IPS pada siswa kelas 4 SD butuh. E. Efektivitas penggunaan metode inquiry untuk meningkatkan kreativitas belajar IPS pada siswa kelas 4 SD Buluh. Jawabnya adalah A. Penerapan metode inquiry untuk meningkatkan kreativitas belajar IPS pada siswa kelas 4 SD Buluh. 15. Perhatikan tabel berikut. Tabel 1 tentang ulangan harian mata pelajaran bahasa Indonesia. Pertanyaan yang tepat untuk tabel tersebut adalah A. Bagaimana Ahmad Suryadi dalam mengerjakan soal ulangan harian? B. Mengapa nilai ulangan Sofa Wafikah turun terus? C. Kapan nilai ulangan harian Dewi Astuti naik? D. Di mana ulangan harian pertama dilaksanakan? E. Mengapa nilai-nilai siswa bervariasi? Jawabnya adalah C. Kapan nilai ulangan harian Dewi Astuti naik? 16. Bu Lydia, guru kelas SD. Pada suatu pembelajaran tema diri sendiri, Bu Lydia mengawali pembelajaran dengan menyanyikan lagu Satu-satu Aku Sayang Ibu, sambil menunjukkan bagian-bagian tubuhnya yang terdiri atas mata, hidung, telinga, mulut, tangan, dan jari tangan. Bu Lydia menjelaskan bagian-bagian tubuh tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Setelah itu, siswa diminta berdiskusi dengan teman sebangkunya tentang kegunaan bagian-bagian tubuhnya. Dalam diskusi tersebut, tidak banyak siswa yang aktif dan cenderung bermain sendiri. Bu Lydia merasa bahwa kegiatannya belum berhasil. Bahkan, siswa tidak berhasil mengungkapkan kegunaan bagian tubuh. Akar masalah pada pembelajaran di atas adalah A. Siswa kurang terlibat aktif sesuai skenario pembelajaran. B. Kegiatan diskusi tidak berhasil. C. Ketidaktepatan dalam memilih media. D. Siswa tidak berhasil mengungkapkan kegunaan bagian tubuh. Jawabnya adalah C. Ketidaktepatan dalam memilih media. 17. Salah satu model pembelajaran inovatif adalah discovery learning. Langkah awal model tersebut, siswa diberikan simulasi atau pemberian rangsangan berpikir untuk pembelajaran hubungan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem, khususnya rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Maka kegiatan simulasi yang paling benar adalah A. Siswa membaca buku dan mengamati media gambar tentang suatu ekosistem. B. Siswa berdiskusi dengan teman sebangku untuk merumuskan hipotesis. C. Siswa menuliskan jawaban pertanyaan di bukunya. D. Siswa menjawab pertanyaan dari guru tentang macam-macam ekosistem. Jawabnya adalah A. Siswa membaca buku dan mengamati media gambar tentang suatu ekosistem. 18. Rumusan masalah dalam penelitian tindakan kelas seharusnya esensial. Rumuskan yang dimaksud dengan esensial. A. Mudah dilaksanakan, murah biaya, kajian teorinya ada, dan disetujui kepala sekolah. B. Mudah dilaksanakan, murah biaya pelaksanaan, mudah mencari kajian teori, mendesak untuk diselesaikan. C. Adanya teori GP dan riset gap. Mudah mencari kajian teori, bisa diselesaikan, disetujui atasan. D. Mudah dilaksanakan, murah biaya pelaksanaan, mudah mencari kajian teori, mudah mencari sponsor. Jawabnya adalah B. Mudah dilaksanakan, murah biaya pelaksanaan, mudah mencari kajian teori, mendesak untuk diselesaikan. 19. Bagaimana yang dimaksud prinsip-prinsip penilaian yang baik? A. Reliable, transparan, bertanggung jawab dan tertulis rapi. B. Sahih, akuntabel,
terstandarisasi, bisa diumumkan ke publik. C. Sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, dan berkesinambungan. D. Sahih, terpadu, terbuka, menyeluruh, dan bersifat demokratis. Jawabnya adalah C. Sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, dan berkesinambungan. 20. Dalam menyusun PTK, seharusnya guru memasukkan kajian pustaka. Identifikasi manfaat kajian pustaka dalam PTK. A. Membentuk kerangka konsep dan kerangka berpikir dalam penelitian. B. Sebagai acuan agar tidak terjadi plagiasi dalam penelitian. C. Mendapatkan data penelitian sebelumnya yang bisa dipertanggungjawabkan. D. Mengkonfirmasi hasil penelitian empiris dengan pemikiran teoritis. Jawabnya adalah A. Membentuk kerangka konsep dan kerangka berpikir dalam penelitian. 21. Rumusan indikator aspek pengetahuan level penerapan atau C3 untuk pembelajaran tentang siklus air adalah: A. Mendeskripsikan tahap-tahap siklus air. B. Mencermati tahap-tahap siklus air. C. Mengilustrasikan tahap-tahap siklus air. D. Menganalisis tahap-tahap siklus air. Jawabnya adalah C. Mengilustrasikan tahap-tahap siklus air. 22. Penilaian yang perlu dilakukan terhadap keterampilan menulis siswa ketika mengidentifikasi isi gambar tunggal sederhana adalah: A. Menyimpulkan dengan lengkap sesuai isi gambar dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. B. Mengamati dengan teliti dan penuh perhatian serta menemukan isi gambar dengan tepat. C. Menjelaskan dengan lengkap sesuai isi gambar, tutur kata, sopan dan santun. D. Memberikan tanggapan dengan jelas dan tutur kata sopan dan santun. Jawabnya A. Menyimpulkan dengan lengkap sesuai isi gambar dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. 23. Berdasarkan pendekatan saintifik, siswa melakukan eksperimen untuk menemukan hubungan volume tabung dengan volume kerucut dengan cara: A. Memilih alat peraga tabung dan kerucut yang mempunyai alas dan tinggi sama, kemudian kerucut diisi pasir dan diisikan pada tabung sebanyak 3 kali. B. Memilih alat peraga tabung dan kerucut, kemudian kerucut diisi pasir dan diisikan pada tabung sebanyak 3 kali. C. Memilih alat peraga tabung dan kerucut yang mempunyai alas dan tinggi sama, kemudian tabung diisi pasir dan diisikan pada kerucut sebanyak 3 kali. D. Memilih alat peraga tabung dan kerucut, kemudian tabung diisi pasir dan diisikan pada kerucut sebanyak 3 kali. Jawabnya adalah B. Memilih alat peraga tabung dan kerucut, kemudian kerucut diisi pasir dan diisikan pada tabung sebanyak 3 kali. 24. Pak Ali Kurnia adalah seorang guru kelas 1 SD di suatu daerah yang mayoritas penduduknya menggunakan bahasa daerah. Pak Aka mendapati bahwa kemampuan siswanya untuk berbicara dalam bahasa Indonesia masih rendah. Pak Aka khawatir siswanya tidak akan mampu mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana. Selama ini, Pak Aka lebih banyak bercerita kepada siswanya dengan harapan mereka akan giat belajar sesuai hikmah ceritanya. Akar masalah pada pembelajaran di atas adalah: A. Kemampuan berbicara bahasa Indonesia rendah. B. Penyampaian materi dengan cerita guru tanpa melibatkan siswa. C. Mayoritas penduduk menggunakan bahasa daerah. D. Siswanya tidak akan mampu mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana. Jawabnya B. Penyampaian materi dengan cerita guru tanpa melibatkan siswa. 25. Salah satu indikator dalam pembelajaran IPA adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Untuk mencapai indikator tersebut, Bu Rina melakukan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Kegiatan mengumpulkan data tentang perbedaan tumbuhan yang diletakkan di tempat gelap dan terang dalam pembelajaran tersebut adalah: A. Siswa mencatat informasi dari guru. B. Siswa mencatat informasi dari buku. C. Siswa menyajikan tabel hasil pengamatan. D. Siswa mencatat hasil percobaan. Jawabnya adalah D. Siswa mencatat hasil percobaan. 26. Salah satu model pembelajaran yang inovatif dalam discovery learning. Salah satu langkah model tersebut adalah identifikasi masalah. Pada tahap tersebut, siswa diberikan kesempatan mengidentifikasi sebanyak-banyaknya masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Untuk pelajaran hubungan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem, khususnya rantai makanan dan jaring-jaring makanan, maka kegiatan identifikasi masalah yang paling benar adalah: A. Siswa mendiskusikan untuk menentukan rumusan masalah. B. Siswa mendiskusikan tentang jawaban masalah.
C. Siswa mendiskusikan untuk merumuskan hipotesis. D. Siswa mendiskusikan untuk membuat pertanyaan. Jawabnya C. Siswa mendiskusikan untuk merumuskan hipotesis. 27. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Melakukan tes tertulis pada peserta didik. 2. Mengoreksi jawaban sesuai kunci jawaban. 3. Menentukan siswa-siswa yang sudah mencapai KKM dan yang belum. 4. Menentukan program pengayaan remedial. 5. Menentukan kenaikan kelas siswa. 6. Menentukan kelulusan peserta didik. Pernyataan di atas yang merupakan kegiatan pengukuran adalah A. 4 dan 5, B. 1 dan 6, C. 1 dan 2, D. 2 dan 3. Jawabnya adalah D. 2 dan 3. 2 yaitu mengoreksi jawaban sesuai kunci jawaban. 3. Menentukan siswa-siswa yang sudah tercapai KKM dan yang belum. 28. Sofyan kelas 4 SD. Secara diam-diam mengambil pensil temannya. Guru mengalami kesulitan mengatasi masalah ini. Tindakan yang tepat dilakukan guru kecuali A. Memberi nasihat bahwa mengambil barang orang lain tidak baik. B. Memberikan peluang siswa menjelaskan mengapa dia mengambil pensil temannya. C. Membiasakan siswa berperilaku jujur. D. Guru menjelaskan pada siswa membawa alat tulis sendiri. Jawabnya adalah B. Memberikan peluang siswa menjelaskan mengapa dia mengambil pensil temannya. 29. Salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah A. Materi atau bahan ajar berbasis kompetensi. B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. C. RPP bersumber dari silabus. D. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan. Jawabnya adalah B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. 30. Perhatikan beberapa komponen dari RPP untuk mata pelajaran bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi dasar, mengenal kegiatan bermusyawarah. 2. Indikator, menyebutkan 2 ciri kegiatan bermusyawarah. 3. Tujuan pembelajaran. Setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas, siswa dapat menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah dengan benar. Berdasarkan komponen-komponen RPP tersebut, prinsip digunakan adalah A. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. C. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. D. Keterkaitan dan keterpaduan. Jawabnya adalah D. Keterkaitan dan keterpaduan. 31. Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. A. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. C. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. D. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, evaluasi, dan sintesis. Jawabnya adalah B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. 32. Taksonomi Anderson dan Krathwohl menyempurnakan taksonomi Benjamin S. Bloom, mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. A. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis. C. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. D. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Jawabnya adalah D. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. 33. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing. B. Inquiry. C. Problem solving. D. Picture and picture. Jawabnya adalah C. Problem solving. 34. Faktor yang penting dipertimbangkan guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah proses pembelajaran adalah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi. B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran. D. Motivasi belajar siswa. Jawabnya adalah B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. 35. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam A. Pencapaian standar kompetensi. B. Pencapaian kompetensi dasar. C. Pencapaian tujuan pembelajaran.
D. Pencapaian standar kelulusan. Jawabnya adalah B. Pencapaian kompetensi dasar. 36. Apa yang paling tepat dilakukan guru jika seorang peserta didik tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan? A. Menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. B. Memberikan kritik agar peserta didik berusaha menjawab walaupun salah. C. Menyederhanakan isi pertanyaan agar mudah dipahami peserta didik. D. Menjawab sendiri pertanyaan tersebut. Jawabnya adalah A. Menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. 37. Prinsip sistematis sebagai salah satu prinsip pengembangan silabus artinya: A. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. B. Adanya hubungan yang konsisten atau ajak taat asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. C. Cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang capaian kompetensi dasar. D. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Jawabnya adalah C. Cakupan indikator, materi pokok pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. 38. Ciri-ciri kelas yang menggunakan pembelajaran CTL adalah sebagai berikut kecuali: A. Sharing dengan teman. B. Guru kreatif. C. Pengalaman nyata. D. Menggunakan satu sumber. Jawabnya adalah D. Menggunakan satu sumber. 39. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Mumi Nugroho selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria: A. Sahih. B. Kebermanfaatan. C. Layak dipelajari. D. Menarik minat. Jawabnya adalah A. Sahih. 40. Bu Rosa menyiapkan materi pelajaran dengan cara dimulai dari materi-materi yang dikenal siswa, kemudian menuju hal-hal yang baru dan dianggap lebih mendalam. Bentuk pengembangan materi yang disusun Bu Rosa mengikuti pola: A. Kausal. B. Spiral. C. Kronologis. D. Inquiry. Jawabnya adalah B. Spiral. Demikian pembahasan soal-soal P3K kompetensi bidang guru tahun 2021 paket 7 ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.